Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba presentasi analisis artikel yang berjudul Conversation with Image Accountant, sebuah analisis kritis dan refleksi dari studi oleh Stefan Della Portas. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Gatot Supriyanto SE AKM Bas PhD CA CFW selaku dosen pada mata kuliah ini. Dalam artikel ini, yang pertama saya akan coba paparkan terkait ringkasan Bapak Ibu. Latar belakang dan tujuan studinya yaitu bahwasanya pertama, riset akuntansi sering memposisikan akuntan sebagai pencegah fraud bukan sebagai pelaku. Sehingga studi ini membalik lensa tersebut Bapak Ibu. Tujuannya studi ini yang pertama memahami mengapa akuntan profesional melakukan fraud. Yang kedua, menganalisis bagaimana mereka menggunakan peran dan keahlian profesional mereka untuk menipu. Yang unik dari studi ini Bapak Ibu, wawancara mendalam dengan 10 akuntan yang sedang menjalani hukuman penjara di Australia karena kasus fraud. Teman kunci dalam kerangka segala fraud dalam artikel ini yang pertama yaitu tekanan atau pressure. Kita bagi dua, finansial dan non finansial. Finansialnya seperti halnya gagal bisnis, investasi buruk, utang menjadi pemicunya Bapak Ibu. Yang kedua yaitu non finansial seperti halnya judi, balas dendam terhadap perusahaan atau ego keserakahan. Yang kedua yaitu opportunity. Jadi lemahnya kontrol internal ini bukan sekedar lemahnya kontrol, melainkan menjadi peluang terbesar datang dari pengetahuan profesionalnya untuk memanipulasi sebuah sistem Bapak Ibu. Yang ketiga yaitu rasionalisasi. Jadi para pelaku ini menolak identitasnya sebagai kriminal. Mereka menggunakan tindakan dengan dalih saya hanya meminjam seperti hal seperti itu. Berikutnya yaitu wawasan menarik Bapak Ibu, yaitu segitiga yang tidak beraturan. Karena kita kenal segitiga fraud itu sama sisi bahwasanya argumen utama dalam protes bagi profesional seperti akuntan, segitiga fraud bukanlah segitiga sama sisi. Peluangnya adalah elemen dominan. Seperti halnya sebuah posisi, keahlian, dan kepercayaan yang melekat bagi profesi secara inherent. Berikutnya yaitu peluang tidak hanya ditemukan, tapi para akuntan ini bisa menciptakan sebuah peluang secara aktif melalui keahlian yang mereka miliki. Jadi kesimpulannya, peluang adalah predikator fraud yang lebih kuat bagi profesional dibandingkan motivasi atau tekanan. Yang kedua itu saya akan coba sampaikan terkait analisis dan kritik pribadi. Kekuatan dari artikel ini yaitu Bapak Ibu yang pertama data primer yang langka dan otentik, mendapatkan akses dan wawasan langsung dari pelaku fraud, mengambil sampel di Australia dari dengan 10 narapidana. Yang kedua, mengisi kesenjangan riset. Studi ini berani mengeksplorasi sisi gelap profesi akuntansi yang sebuah area yang sering dihindari. Teori yang provokatif yaitu konsep segitiga tidak beraturan adalah kontribusi teoritis yang cerdas dan mudah dipahami yang memperkaya pemahaman kita tentang white collar crime. Keterbatasan atau kritik dari artikel ini Bapak Ibu. Pertama itu generasi terbatas karena sampelnya kecil mengambil 10 orang dengan jenis yang sama itu pria di satu negara sehingga tidak bisa dilakukan generalisasi untuk demografi yang lain. Yang kedua itu potensi bias pelaku. Data yang bergantung pada kejujuran narapidana sehingga atau mungkin masih merasionalisasi tindakan mereka. Fokus mikro dan mengabaikan makro. Studi ini sangat fokus pada psikologi individu. Analisisnya bisa lebih kaya jika dihubungkan dengan faktor sistemik seperti tekanan culture di firma akuntansi, ekspektasi sosial atau kondisi ekonomi yang lebih luas. Relevansi di era digital saat ini, Bapak Ibu, yang pertama itu peluang semakin luas. Di era digital, peluang untuk melakukan fraud justru semakin besar. Argumen ini dalam portas tentang dominasi peluang menjadi semakin kuat. Yang kedua itu kepercayaan tetap jadi kunci. Dalam sistem keuangan yang semakin kompleks dan terotomatisasi, kepercayaan para profesional mengelola menjadi semakin vital karena semakin rentan disalahgunakan. Kalau dihubungkan dengan konteks Indonesia, Bapak Ibu sangat relevan untuk merefleksikan berbagai kasus fraud di Indonesia karena melibatkan proposal yang dipercaya yang memanfaatkan posisi dan keahlian dari kasus perbankan hingga investasi. Yang berikutnya yaitu akan dibawakan terkait pelajaran dan refleksi yang dapat kita petik. Yang pertama itu kepercayaan adalah aset sekaligus risiko terbesar. Dengan kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun bisa jadi kunci untuk sukses atau pintu sel penjara Bapak Ibu kalau melakukan kesalahan. Pelaku fraud bukanlah monster Bapak Ibu. Mereka adalah orang biasa yang menghadapi badai sempurna. Seperti halnya tekanan finansial masa pribadi. Ini bisa terjadi pada siapapun, bukan hanya anggota. Yang ketiga, pencegahan efektif fokus pada peluang. Kita tidak bisa menghilangkan semua tekanan.
dalam kehidupan seseorang, tapi kita bisa melihat sebuah sistem untuk mengatasi orang melakukan fraud atau curang. Jadi refleksi dan penerapan di dunia nyata, kita bagi tiga Bapak Ibu. Yang pertama itu bagi organisasi atau perusahaan. Jangan pernah mengabaikan prinsip dasar seperti pemisahan tugas, rotas jabatan, bangun culture di mana karyawan berani bicara tentang kesulitan. Bagi profesional akuntansi atau individu, kenali batas diri Bapak Ibu. Ketika tekanan menjadi terlalu berat, jangan ragu untuk mencari bantuan. Yang berikutnya itu integritas adalah aset non negosiasi, sehingga ketika reputasi hancur dalam sekejap tidak sebanding dengan keuntungan sesaat ketika terjadi fraud. Bagi pendidikan akuntansi, Bapak Ibu, kurikulum harus lebih dari sekedar teknis, berbanyak studi kasus etika dan psikologi fraud untuk mempersiapkan calon akuntan di dunia nyata. Begitu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada lebihnya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.